Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ryan Filbert. Apa kabarnya Anda di minggu ini pada hari Rabu di tanggal 18 Maret di tahun 2020? Wah, kayaknya banyak yang berada di rumah nih, karena saya juga sempat ragu untuk ke Jakarta, namun karena masih ada beberapa aktivitas, akhirnya saya juga ke Jakarta. Dan untuk hari ini kondisi jalanan, kok saya jadi kayak reporter ya, dari pagi ini sudah mulai agak lengang dan aktivitas-aktivitas di kantor juga sudah mulai cukup sedikit. Seperti biasa di sore hari, di hari Rabu, Anda Pak Smart Listener dan juga sahabat Sonora bisa bergabung dalam acara analisa pasar yang kita akan coba untuk membahas kondisi market terakhir ya. Mungkin ini menjadi salah satu sepanjang saya siaran di Smart FM, ini menjadi salah satu penurunan pasar yang harus saya beritakan secara bertubi-tubi, karena saya sepertinya mulai siaran di Smart FM mulai tahun 2015 dan ternyata belum pernah merasakan suatu krisis penurunan dari, saya nggak bisa bilang langsung menjadi krisis, tapi saya bilang menjadi suatu penurunan pasar yang setiap minggu harus ngomongnya adalah market turun ya. Baru ya kali ini juga gitu ya, karena sebelumnya belum terjadi demikian. Oke, mungkin kita akan bahas pertama kali datangnya dari Bursa Efek Indonesia tentunya. Indeks harga saham gabungan pada sore hari ini ditutup di level 4.330. Yes, mengalami pelemahan sebesar 2,83% dan 320 saham mengalami penurunan dan hanya 93 saham ditutup menguat. Dan kalau kita hitung-hitung dari 1 bulan, indeks harga saham gabungan hanya berhasil hijau atau naik itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari dari total 20 hari bursa. Dan kalau kita hitung dari awal tahun, year to date, awal tahun 2020, indeks harga saham gabungan telah mengalami penurunan 31,25%. Dan kalau dihitung-hitung dari titik tertinggi kita ada pada pergerakan kita ada pada level 6.693. Jadi kalau kita hitung ya, 6693, kita saat ini berada pada level 4.330. Artinya kita mengalami penurunan dari titik tertinggi yaitu 2.363. Jadi kalau kita hitung-hitung dari titik tertinggi indeks harga saham gabungan, kita telah terkoreksi berada pada level 54%. Nah, kalau mungkin ada smart listeners dan juga sahabat Sonora yang ikut mendengarkan siaran dari saya selama beberapa waktu terakhir, saya pernah mengatakan bahwa penurunan pasar kita yang paling dalam itu terjadi pada tahun 2008 dan tahun 98. Dan kalau kita mau berusaha mencari persamaan di mana koreksi di tahun 2008 dan tahun 98 itu, koreksi dari titik tertingginya itu antara 50 sampai 60%. Jadi kalau kita hitung dari 6.693 dikalikan 60%, maka penurunan pasar itu bisa sampai 6693, kita 60% koreksi ya. 6693 kita koreksikan 60%, maka pasar bisa turun sampai dengan level 4017 dari titik tertinggi. Jadi kalau dari titik tertinggi masih ada ruang gerak sampai dengan level 4017, masih sekitar 300 poin lagi. Dan apakah nilai itu akan terjadi atau tidak? Kalau dari view saya, memang banyak berita negatif yang muncul pada hari ini, yang berita yang satu negatif ditutup dengan negatif yang lain, yang membuat kita semua kerepotan adalah tentunya terkait dengan coronavirus yang sudah masuk ke Indonesia, dan aktivitas juga mulai terganggu dengan ada pembatasan untuk sekolah, anak saya juga sudah libur, lalu juga ada pembatasan dari mal-mal juga sudah mulai mengurangi jamnya, dan ada pro kontra terkait dengan lockdown. Saya juga nanti akan ada sharing di sesi kedua berbicara
mengenai lockdown, dan tentunya saya akan lebih banyak berbicara mengenai insight dan tips serta strategi apa yang harus kita lakukan, karena pada kali ini penurunan juga tidak hanya terjadi dari dalam negeri, tapi penurunan secara komoditi juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Misalnya kalau kita mau bahas dari sektor komoditi emas, di mana komoditi emas juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, bukan hanya emas tapi silver juga mengalami penurunan dalam, dan emas kembali terkoreksi pada level sekitar 1488 area, di mana level 1488 ini kembali kita ke tahun 2018, di arah 2018 dan 2019. Jadi memang pada saat ini banyak ketidakpastian akan ekonomi dan tentunya terhadap investasi kita. So, apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita sikapi terhadap kondisi hari ini, dan kita akan bahas lebih lanjut. Dan di sesi kali ini kita akan berbicara, satu adalah tips and trick dari investasi kita, yang kedua adalah saya mau coba menanggapi dan juga mengurai sedikit lockdown dalam sudut pandang investasi yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Sebelum itu, bagi Anda yang baru saja bergabung dan juga baru saja mendengarkan analisa pasar, saya selalu membagikan dua hal yang sangat menarik yang saya selalu buka kesempatan untuk selama siaran, yaitu yang pertama adalah bagi Anda yang mau membaca buku digital, judulnya adalah The Secret Property Investment. Itu buku yang sangat bagus, yang totalnya ada sekitar 120-an halaman yang bisa Anda baca, di mana pada saat suku bunga sedang rendah, investasi properti menjadi suatu hal yang sangat menarik. Karena apa? Karena kita bisa mengunci bank untuk memberikan bunga kredit yang lebih murah, dan kita kunci untuk berapa tahun ke depan. Jadi silahkan Anda kalau mau. Dan juga saya akan bagikan yang namanya belajar investasi selama 30 hari secara step by step dari saya melalui email. Bila Anda berminat, segera kirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga subjeknya jangan lupa masukkan analisa pasar hari Rabu. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Kita akan segera kembali sebentar lagi. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, selamat kembali bergabung di Analisa Pasar, masih bersama Ryan Filbert di setiap hari Rabu. Dan pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 saya kembali menyapa Anda semua. Dan di sesi pertama tadi saya sudah mengemukakan bahwa indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dengan ditutup pada hari ini kembali melemah, sudah mendekati level 4.000. Indeks harga saham gabungan kita terkoreksi cukup dalam. Dari titik tertinggi kita sudah mengalami penurunan 6693, kita sudah mengalami penurunan 50%. Dan kalau kita hitung-hitung dan kita mau coba cari apabila hari ini Anda yakini adalah sebagai bagian daripada krisis dan mau Anda coba dekatkan dengan krisis-krisis yang pernah terjadi pada masa yang lalu, yaitu pada tahun 2008 dan tahun 1998, maka Anda akan menemukan dari titik tertinggi indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia terkoreksi 50-60%. Jadi pada hari ini sebenarnya koreksinya, walaupun Anda mengatakan mungkin belum krisis, tapi koreksinya sebenarnya sudah koreksinya rasa krisis. So, bila Anda masih mau mencari kesempatan, sebenarnya di hari ini menjadi suatu hal yang menarik. Dan disinilah waktu yang tepat untuk Anda kembali mereview mana memang perusahaan yang memang sudah memiliki persiapan yang matang, atau perusahaan ini memang hanya just startup saja, dan ataupun memang perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang jelek dan dibakar di
digoreng tanda kutip sehingga terlihat bagus, dan dalam keadaan saat ini tidak akan ada perusahaan yang terlihat bagus jelek yang hanya dibagus-bagusin dan hari ini bisa bertahan. Ini tidak sebegitu mudahnya. Kenapa? Karena kita tidak hanya terhantam dari sudut pandang, tapi kita juga terhantam dari keadaan real di mana pada saat ini perekonomian kita cukup sudah melambat akibat ekonomi global kembali mendapatkan tekanan dari coronavirus yang mendunia, yang meskipun ada, memang saya juga sudah kemukakan di dalam siaran sebelumnya, saya bilang bahwa yes, coronavirus pada saat ini sebenarnya menjadi suatu hal yang menjadi sangat menakutkan. Juga ada peran serta daripada sosial media dan berita-berita kanal online yang begitu cepat kita terima dan membuat kita menjadi lebih panik. Dan pada beberapa hari terakhir kita disuguhkan informasi mengenai lockdown. Kenapa? Karena kalau kita penyebaran virus ini sebegitu mudahnya, karena kalau ada yang membawa kariernya dan kita berdekatan dan dia juga ternyata bersin atau batuk dan kita ada di sebelahnya, di sekitarnya, maka secara otomatis kita kemungkinan terpapar. Dan kalau lockdown terjadi, maka diharapkan bahwa virus ini bisa tidak menyebar dan pada satu titik akhirnya bisa mereda. Dan ada juga analisa yang menyatakan ayo kita harus mengurangi pertemuan dan lain sebagainya. Yes, betul sekali. Tapi kalau kita bicara dalam sudut pandang perekonomian, lockdown adalah suatu kondisi yang sebenarnya akan memperparah sebuah kondisi perekonomian, dan dampak daripada kerusakan itu menjadi sedemikian besar. Memang ada orang yang bilang, loh, ketika perekonomiannya itu jatuh nggak apa-apa, toh orangnya masih hidup. Yes, tapi ketika kita mempertimbangkan seperti itu, kita juga harus tahu bahwa kita akan dibayangi dengan kenaikan harga barang-barang yang menggila. Kenapa? Karena yang namanya lockdown itu, contohnya kita ambil berkaca dari Malaysia, negara tetangga kita yang melakukan lockdown. Larangan untuk semua turis masuk ke wilayah Malaysia. Semua warga Malaysia dilarang bepergian ke luar negeri, dan semua orang Malaysia yang kembali dari luar negeri harus menjalani karantina selama 14 hari. Penutupan sekolah, taman kanak-kanak, sekolah umum dan internasional. Penutupan semua universitas dan perguruan tinggi. Penutupan semua kantor pemerintah dan swasta, kecuali layanan penting seperti air, kantor pos, listrik, pompa bensin, TV, pelabuhan, bank, bandara, toko bahan makanan. Dan pada pemerintah Malaysia mengumumkan untuk lockdown pergerakan dari 18 sampai dengan 31 Maret di seluruh negeri. Pembatasan ini termasuk pembatalan semua kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, semua rumah ibadah ditutup kecuali untuk toko bahan makanan. Maka apabila kita lakukan seperti itu, maka akan terjadi kelangkaan barang-barang. Ketika kelangkaan barang-barang terjadi, akan menyebabkan harga naik secara tidak terkontrol. Bila tidak terkontrol disertai dengan kelesuan ekonomi dan perusahaan-perusahaan yang lain tidak mampu untuk mempertahankan diri karena tidak memiliki cadangan kas yang cukup, maka akan terjadi pemotongan PHK. Ketika PHK terjadi, maka secara otomatis akan berdampak kepada perekonomian orang-orang yang bekerjanya. Ketika orang-orang yang tidak bekerja itu tidak memiliki pekerjaan, maka selesai daripada satu masalah akan masuk ke dalam satu masalah yang baru disebut dengan pengangguran yang meningkat. Bila pengangguran meningkat selama 1 tahun berturut-turut dalam satu kondisi tertentu, maka itu menjadi suatu trigger daripada krisis yang berkepanjangan. So, menurut saya, kalau memang pemerintah kita pada hari ini akan mengambil posisi lockdown, maka hal-hal seperti ini akan menjadi turbulence yang harus kita siapkan dalam waktu bukan hanya sampai dengan tanggal 31 Maret, tapi nanti akan ada dalam neraca perdagangan kita yang pasti akan terdampak. Kenapa? Karena beberapa komoditi tidak bisa keluar. Dimana kalau impor kita berkurang sih kita senang juga gitu ya. Tapi kalau ekspor kita juga berkurang, maka kita akan dalam bahaya yang besar. Maka pilihannya adalah investment, ya tentu nggak ada yang investment dalam hari ini, asing tidak melakukan investasi. Dan dengan terkonfirmasi yang namanya nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan, maka artinya banyak orang yang mendolarkan uangnya. Berarti ada money outflow keluar. Itu artinya adalah kita sudah terkena
rentetan hal-hal yang harus kita khawatirkan. Jadi lockdown itu menurut saya adalah kita harus menjadi orang yang tahu diri dan bisa jaga diri dan juga bisa jaga kesehatan. Itu lebih tepat untuk kita lakukan karena kultur daripada budaya kita pun juga menurut saya memang belum sampai pada suatu tingkat disiplin sekali. Artinya akan ada satu dan lain tetap akan keluar dan ini dan itu artinya lockdownnya benar-benar belum bisa terjadi. So menurut saya akan menjadi suatu masalah berkepanjangan dan tentunya menjadi kabar yang tidak baik bagi orang-orang yang berinvestasi bila penyakit ini berkelanjutan. Tapi yang kedua adalah bila diambil suatu tindakan dengan skala nasional yaitu lockdown, mungkin kita mulai harus berhati-hati dan juga selektif dengan memilih investasi, di mana investasinya kembali lagi yaitu cash flow is king, bukan cash is king. Yang penting adalah cash flow is king. Apa itu yang bisa kita remind kembali, nanti kita akan bahas di sesi ketiga. Sebelum itu saya akan kembali mengingatkan bagi Anda yang baru saja bergabung dan belum pernah ikut tahu ada siaran analisa pasar. Biasanya setiap analisa pasar yang saya berikan setiap hari Rabu ini, saya membagikan dua hal yang sangat menarik. Satu, buku digital judulnya The Secret Property Investment. Ini adalah titik yang tepat untuk mulai melihat investasi properti, apalagi kalau mau ngutang. Yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari bersama saya. Bila Anda mau, segera kirimkan nama, email, nomor handphone, dan subjek. Subjeknya adalah analisa pasar Rabu. Nama, email, dan nomor handphone kirimkan ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dalam Analisa Pasar. Masih bersama saya Ryan Filbert dan kita sudah sampai pada sesi ketiga, di mana sesi pertama dan sesi kedua kita membahas hal-hal yang aktual yang terjadi. Yang pertama adalah penurunan pasar sampai dengan 50% dari titik tertinggi, di mana level tertinggi kita 6693 dan pada hari ini kita sudah pada level 4330. Dan kalau kita mau sama-samakan dengan penurunan yang dalam, maka kita sebenarnya pada saat ini berada pada penurunan yang cukup dalam. Karena apa? Karena tahun 2008 dan tahun 98, di mana itu yang sudah terdefinisi sebagai krisis keuangan, itu mengalami penurunan sampai dengan 50 sampai dengan 60% dan pada hari ini kita sudah berada di pintu gerbang koreksi 50% dari titik tertinggi. Nah, lalu kalau Anda juga mau tanyakan apakah Ryan, apakah pada saat ini dalam kondisi krisis? Yes, kalau kita lihat secara kondisi kita pada hari ini terpukul banyak dari efek beruntun. Efek perlambatan ekonomi global ditambah dengan akhirnya terjadi kasus pada pasar modal yang melibatkan negara, mulai dari Jiwasraya, mulai dari Asabri, manajer investasi yang akhirnya harus dipaksa tutup, lalu juga kita masuk ke dalam industri yang melambat secara total karena adanya virus corona, dan Cina juga mengalami tidak bisa memproduksi. Lalu juga kita tambah hari ini negara kita pun masuk sudah terjangkit coronavirus dan banyak kekhawatiran, dan juga ada juga yang menyarankan untuk lockdown. Dan apa yang tadi saya coba sampaikan pada sesi kedua, bahwa lockdown menjadi suatu pilihan yang menurut saya adalah pilihan terakhir dari pemerintahan, di mana kita harus akui bahwa secara perekonomian kita bukan dalam kondisi perekonomian yang kuat. Cadangan devisa kita tidak sebanyak itu untuk bisa menahan semuanya. Di mana pada hari ini sudah terjadi money outflow dan juga pasar sudah terkonfirmasi mengalami penurunan, harga emas juga mengalami penurunan, dan dari negara lain juga, dari Amerika juga masih berusaha untuk mencari treatment yang tepat. Maka pada hari ini sebenarnya efek daripada lockdown mah komputer kali ya, lockdown ini akan membuat kita masuk
masalah bukan selesai di lockdownnya sampai akhir bulan, tapi lockdown ini akan membuat masalah dalam makroekonomi dengan ditambahnya dengan pengangguran, adanya PHK massal, penjualan tidak tercapai, dan lain sebagai kenaikan harga barang-barang. Jadi masuk ke mikronya juga, itu akan menjadi masalah buat kita bersama. So, menurut saya tidak pernah berharap bahwa lockdown itu akhirnya bisa terrealisasi. Meskipun bilang, Pak, yang penting kan orangnya sehat dulu. Yes, betul. Oleh karena itulah kalau memang bicaranya sehat dulu, maka marilah kita bersehat-sehat bersama. Mulailah menjaga kesehatan, gunakanlah waktu pada hari ini untuk beristirahat dengan baik, makanlah makanan yang bergizi, dan juga selektif dalam memilih makanan, tidak sembarangan. Dan juga tentunya mungkin masih beraktivitas, berolahraga. Dan jangan lupa, saya mau cerita pada tahun 1918, gitu, jadi ceritanya sedikit kayak praktisi kesehatan ya. Saya ternyata tahun 1918 setelah Perang Dunia, influenza menjadi suatu virus yang berbahaya, dan pada hari itu belum ada penyembuhnya, dan pada tahun 1940-50-an baru ada namanya paracetamol, kalau nggak salah itu ceritanya ya, yang saya baca gitu ya. Dan ternyata pada hari itu ada satu hal yang yang mereka sadari, bahwa ternyata ada namanya open air treatment. Ketika tidak ada penyembuhnya, ternyata ketika orang sakit ditaruh di dalam satu ruangan tertutup, maka sebenarnya memperparah kondisinya. Tapi ternyata ketika ditaruh dalam udara terbuka, terkena paparan sinar matahari, ternyata memiliki probability, kesempatan untuk sembuh menjadi lebih besar. Wow, itu menjadi suatu hal yang kita hari ini harus akui. Pada hari ini saya juga baru baca berita bahwa vaksinnya baru diuji coba 1 kali, dan artinya masih berkepanjangan untuk bisa sampai ke tangan kita bila mana sampai di Indonesia harus memiliki vaksin juga. Maka jawabannya adalah ya, kita masih bisa menjaga diri sendiri. Jangan kita harus terbatasi dengan kebijakan pemerintah, maka kita baru mau melakukan. Nah, lalu tadi saya juga bilang bahwa ketika kita berinvestasi dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini, nah, saya kemukakan dalam siaran-siaran sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa yes, Anda sebenarnya memiliki 3 pilihan dalam hidup. Yang pertama adalah Anda membeli ketika sebesar-besarnya pada satu titik yang Anda yakini bahwa itu adalah titik terendah, yang mana sebenarnya tidak akan ada orang yang pernah mengetahui dengan pasti. Toh hari ini pun Bapak Budi Hartono sebagai pemilik dari Bank Sentral Asia juga sudah terjadi opportunity loss akibat penurunan saham perusahaannya, yaitu Bank Sentral Asia triliunan. Lalu juga orang-orang kaya di dunia, let's say seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg pasti juga, lalu juga Warren Buffett juga mengalami penurunan dalam segi valuation asetnya. Ya, artinya mereka juga, kalau mereka tahu, mereka akan exit terlebih dahulu sebelum penurunan, betul? Mereka juga tidak. So, artinya menangkap titik terendah menurut saya dengan metode lamsam itu juga masih sangat hoki-hokian. Yang kedua, kalau Anda mau keep buying, sebenarnya tidak pernah ada masalah strategi keep buying. Saya menulis buku sampai hari ini sudah buku ke-17, dan buku ke-18 kebetulan sudah ada di penerbit. Buku ke-17 saya menyatakan dalam 17 buku, dan pada beberapa buku yang saya membahas mengenai pergerakan pasar. Bagi orang yang tidak mengerti dan mengakui dirinya sebenarnya tidak jago, maka sebenarnya resep paling mudah untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, 5 atau 10 tahun bahkan lebih, jawabannya adalah sederhana: membeli selalu setiap bulan. Naik dibeli, turun dibeli. Loh, kok enak amat ngomongnya? Memang seenak itu. Kenapa? Karena dengan kita membeli terus, artinya kita akan mendekatkan diri kita terhadap nilai rata-rata pasar. Jadi, bila nilai rata-rata pasar yang kita miliki adalah dekat dengan kondisi hari ini, dan begitu besok market mengalami kenaikan, jawabannya Anda sudah tahu. Anda mendapatkan harga rata-rata dengan jumlah unit ataupun investasi Anda yang lebih besar, tapi Anda tidak perlu mempersiapkannya dalam satuan waktu, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan ketika marketnya picking up. Silahkan Anda mau jual. Nomor 2. Tapi ada syarat terakhir yang saya selalu ingatkan. Cash flow is king. Anda pegang uang hari ini, begitu terjadi inflasi, bila pada hari ini terjadi kesulitan perekonomian dan ada kebijakan makroekonomi yang memungkinkan negara mencetak uang, sedemikian juga waktu itu ketika uang itu dicetak, maka uang Anda akan turun nilainya. Penurunan nilai uang adalah perampok yang tidak pernah permisi. So,
apakah ketika Anda memiliki cash is king, uang adalah raja dalam kantong Anda, itu nggak akan ada artinya. Saya selalu mengingatkan, ayo, apakah pada hari ini Anda masih memiliki cash flow? Saya pada hari ini masih memiliki cash flow. Memang cash flow pasif saya belum sedemikian besar, tapi saya sudah bisa menyelesaikan secara biaya hidup saya adalah 70% dari passive income saya. Dan pada hari ini saya tidak memiliki hutang. Kalaupun ada hutang lancar yang akan saya lunasi di bulan berikutnya. Karena saya mau memang menggunakan kartu kredit sebagai alat yang sederhana dalam saya melakukan pencatatan. Saya lunasi. Jadi saya masih agak-agak nyaman dengan kondisi pada hari ini. Yang saya pikirkan adalah investasi mana yang hari ini harus saya beli. So, cash flow is king menurut saya menjadi satu pilihan yang menarik, di mana Anda tetap harus punya pendapatan. Kenapa? Kalau pasarnya turun sekalipun, sudah tidak punya uang, tidak bisa apa-apa. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan saya ingatkan bagi Anda yang belum mengirimkan nama, email, dan nomor handphone, tambahkan juga subjek analisa pasar hari Rabu. Saya membagikan dua hal. Satu, belajar investasi selama 30 hari. Saya berikan gratis bagi Anda yang mengirimkan nama, email, dan nomor handphone. Dan juga saya berikan buku digital judulnya The Secret Property Investment. Suku bunga turun menjadi suatu hal yang sangat menarik kalau kita mau membeli properti. Kita akan kembali di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada, ini sudah sampai di Analisa Pasar setiap hari Rabu. Dan ini sudah sampai dengan sesi keempat. Aduh, cepat sekali ya. Padahal 1 jam cepat sekali berlalu. Dan artinya saya senang dan menikmati untuk bisa kembali untuk selalu berbagi kepada Anda. Dan di akhir sesi keempat, di awal sesi keempat ini, saya akan mencoba untuk memberikan review untuk 1 minggu ke depan terkait dengan pasar kita. Pasar kita masih akan mengalami turbulence, dan turbulence ini menurut saya masih kemungkinan besar cukup besar terjadi karena adalah kita masih ada euforia untuk kekhawatiran bahwa coronavirus masih masih merajalela, dan juga biasanya market pada saat ini para pelakunya cenderung defensif, sehingga mengambil keuntungan sedini mungkin dan segera membuangnya kembali, dan itu biasanya menyebabkan pasar lebih banyak yang turun. Kenapa? Karena loser akan selalu lebih banyak daripada winners, dan itu yang akan terjadi secara skema 1 minggu. Dan hal yang perlu kita perhatikan tentunya ada kabar baik yang mungkin akan datang dari rilis laporan keuangan, tapi sayang sekali akan melambat. Kenapa? Karena adanya pembatasan secara ruang kerja dan lain sebagainya akibat mau membatasi penyebaran daripada coronavirus di Indonesia. So be careful dan juga stay calm terhadap investasi Anda. Dan seperti yang tadi kita bahas di sesi ketiga, saya menyatakan bahwa apakah Anda masih memiliki cash flow? Bila tidak, maka memang ini waktu yang tidak enak bagi Anda. Di tengah ketidakpastian mungkin akan usaha dan bisnis dan pekerjaan Anda tidak memiliki cash flow, hutang Anda banyak, ya ini menjadi salah satu, ya ini sudah terjadi, ya ini menjadi salah satu hal yang harus Anda perhatikan, dimana biasanya saya selalu bilang adalah likuidasi aset, selesaikan hutang, dimulai dengan hutang yang bunganya paling tinggi dan selesaikan dengan hutang yang bunganya rendah, dengan diakhiri dengan yang tanpa bunga. Lalu setelah itu mulailah merestrukturisasi aset-aset yang Anda miliki dengan aset-aset yang pada hari ini lebih murah nilainya, dan dengan aset-aset yang hari ini sudah terdiskon menjadi suatu keunggulan bila Anda bisa kembali memiliki. Ya, memang mudah berbicara seperti apa yang saya bicarakan, tapi memang sulit untuk melakukan. Namun saya juga menjadi cambukan bagi diri saya sendiri. Ini juga sebagai self-remind bagi diri saya, agar saya juga menjadi orang yang disiplin, yang tidak hanya gampang untuk membicarakan dan dalam arti kata men-sharingkan kepada banyak orang, tapi saya juga berusaha untuk comply terhadap diri saya. Dan itu yang selalu saya lakukan. Jadi saya juga berharap Anda juga bisa berpikir seperti itu, seperti demikian adanya. Nah, kita akan lanjutkan sedikit
pada saat ini, ketika Anda berbicara mengenai instrumen investasi sebenarnya kembali lagi ada di pasar modal dan di sektor real. Dan sektor real pun pada hari ini juga mulai akan terdampak. Jadi, bisnis defensif juga adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan makanan, kesehatan, pendidikan, dan juga dengan hiburan. Nah, mungkin hiburan mengapa yang paling terakhir karena pada satu titik hiburan pada hari ini saya yakin sekali juga mengalami penurunan. Inilah yang disebut dengan masa-masa part of recession. Jadi resesi itu ya ada satu kondisi ketika semua hal turun secara bersamaan. Saya mungkin tidak berani ya menyatakan bahwa ini adalah resesi, krisis. Saya bukan orang yang terlalu layak menyatakan itu, tapi ini menjadi suatu bagian penting ketika Anda mulai melakukan selective buying terhadap cash flow yang Anda masih miliki. Jadi hari ini mungkin lebih nekat, lebih bagus dibandingkan Anda menjadi lebih pengecut. Kenapa? Kalau Anda lebih pengecut, Anda akan menunggu di dalam badai. Dan ketika Anda tidak melakukan apa-apa, dan ingat, jangan lupa, pemulihan dalam penurunan itu selalu cepat. Dan Anda juga tidak akan terkejar akibat Anda menunggu. Dan itu bukan menjadi suatu hal yang membahagiakan juga. Artinya Anda jadi penonton. Ketika Anda di atas sudah beli, Anda jadi sebel mau beli lagi di bawah karena sudah nyangkut, dan Anda takut, begitu naik lagi, tidak sampai dengan titik Anda sudah beli yang dulu. Jadi Anda hanya menunggu untuk kembali. Dan itu bukan suatu kondisi yang nyaman dan enak. Masa penantian yang kayak gitu itu mengerikan. Kenapa? Karena bila Anda tidak berani membeli lagi, contohnya seperti di investasi di saham Jepang, di Nikkei, Anda bisa tidak melakukan pembelian. Anda menunggu uang untuk kembali. Tahun 90 pun, sampai tahun 2020 pun belum balik modal ada loh. Kenapa? Karena pasarnya memang belum kembali ke titik tersebut. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan, bukan? Ya, jadi mari kita lihat bahwa cash flow Anda seperti apa. Selesaikan hutang-hutang Anda terlebih dahulu. Hati-hati karena kita tidak tahu seberapa panjang dari kondisi pada saat ini. Apakah virusnya akhir bulan ini selesai, tambah April, bahkan Presiden Donald Trump bilang Agustus, tambah ngeri lagi, pasarnya jadi panik lagi. Dan Anda juga tidak tahu apakah kalau berkelanjutan dampaknya kepada sektor real. Apakah pekerjaan Anda aman? Apakah bisnis Anda pada saat ini aman? Apakah bisnis Anda memiliki cadangan kas yang cukup, ataupun yang namanya keuangan Anda memiliki cadangan kas yang cukup? Kalau di lockdown pun Anda juga akan jadi masalah baru. So, please be careful dalam kondisi pada saat ini. Ya, mungkin saya bukannya mau menakut-nakuti, tapi lebih baik mulai memiliki awareness daripada sudah terlambat dan kita tidak melakukan apapun. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku dari saya, The Secret Property Investment, dan juga belajar investasi selama 30 hari bersama saya, kirimkan nama, email, dan nomor handphone Anda ke 0812 11 12 959. Jangan lupa subjeknya adalah analisa pasar hari Rabu. 0812 11 12 959. Sampai bertemu minggu depan. Salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.